Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, senang berjumpa dengan jemaat Tuhan. Baik, sore hari ini saya mau berkhotbah sesuatu yang penting, pengajaran, yaitu seri pengajaran tentang teologi ekologi. Nah, apa itu? Kita akan sama-sama belajar karena kita melihat situasi hari ini. Saya rasa saya perlu menyampaikan ini kepada jemaat. Tolong ditampilkan slide-nya. Ya, saya harus sampaikan berulang-ulang bahwa Gereja Betani Yostai Malang merupakan gereja yang beraliran Pentakosta, yang berarti kita percaya penuh kepada kegerakan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh dan karunia Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus dengan tanda menghasilkan buah Roh Kudus. Dan kita percaya dengan 3 pilar. Yang pertama, iman kepada Yesus, lalu kita percaya bahwa mujizat itu masih terjadi di tempat ini, dan yang ketiga, Roh Kudus yang memimpin dan memenuhi setiap kita dengan visi percepatan dan pelipat gandaan. Nanti saya akan saksikan kepada saudara bagaimana ada 2 minggu lalu seorang yang datang dengan stroke sehingga kakinya disfungsi, tapi hari itu dia kembali berdiri bahkan bisa berjalan. Lalu hari ini juga ada seorang ibu yang kakinya mengalami disfungsi sehingga sulit untuk berdiri, hari ini bisa berdiri sendiri dan bisa berjalan sendiri. Dan saya percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, selain kita percaya pada mujizat yang ajaib daripada Tuhan, kita percaya akan perlindungan Tuhan. Saya mendengar dari seseorang yang berkata, "Pastor, saya pernah diserang oleh dukun, mau disantet. Tapi puji Tuhan, pastor, saya lepas daripada itu, saya terhindar dari itu, dan yang menyantet saya malah jadi sakit stroke, saudara." Dan ditanya kepada dukunnya, "Waktu Anda nyantet saya, apa yang terjadi?" Katanya dia melihat ada bola sinar putih yang melindungi saya. Dan saya mau sama-sama berkata, kalau saudara percaya Yesus, ada perlindungan. Yang percaya katakan, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya dalam pelayanan pelepasan pengusiran, saya sering doakan melepaskan orang, bahkan melepaskan dukun, bahkan melepaskan keturunan dukun, saudara. Suatu kali saya juga pernah doakan, lalu ada yang berkata begini, ini jadi mbahnya itu dukun bilang begini, "Siapa yang di belakang kamu itu? Kok ilmunya lebih tinggi dari kami? Siapa itu?" Dan saya berkata, "Ya siapa ya? Saya bukan siapa-siapa, tapi saya punya Yesus yang besar yang melindungi Anda dan saya." Jadi kalau orang Kristen, orang percaya Yesus, sudah tidak usah takut, tokonya mau dikirimi barang ini, barang itu. Saudara percaya Yesus, amin? Maka orang mau ngirim gak berlaku, yang percaya katakan amin. Orang mau nyantet gak bisa, karena orang yang di dalam Yesus pasti ada pertolongan, perlindungan. Lalu juga, "Pastor, kalau saya sudah percaya Yesus, terus gimana kutuk-kutuk?" Saya mau katakan, detik engkau percaya Yesus, detik itu juga semua kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita sudah Kristen gak ada kutuk, saya ngono iwak kutuk, ya itu saudara ya. Jadi saudara percaya itu. Nah selanjutnya, apa itu teologi ekologi? Kita mau belajar sama-sama. Slide berikutnya. Nah, teologi ekologi itu dari 2 kata, yaitu teologi dan ekologi. Theos artinya Tuhan, logos artinya ilmu. Nah, ekologi itu dari kata ekosistem dan logi, ya. Ekosistem dari bahasa Yunani namanya oikos. Oikos itu artinya rumah atau tempat tinggal. Sistema itu artinya sistem atau tatanan. Nah, logos artinya ilmu. Nah, sekarang teologi ekologi itu adalah ilmu Tuhan dalam menyikapi alam, lingkungan, rumah, dan tempat tinggal. Nah, saya akan jelaskan, karena orang bertanya, "Pastor, bencana itu apakah murka Allah?" Nah, kita akan dapat jawabannya hari ini. Nah, sekarang saya akan bantu saudara untuk memahami yang namanya peta zaman. Dalam perjanjian lama, itu di situ Allah Bapa berperan. Kita lihat keadilan Allah Bapa, di mana kalau ada yang dosa langsung mati. Ada yang tidak suci kena kutuk. Nah, itu adalah perjanjian lama. Lalu pada perjanjian baru, Yesus Kristus datang ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia, yang dimana nanti Natal 25 Desember kita merayakan kelahirannya. Sekali lagi saya ulangi, Natal itu yang lahir Tuhan Yesus atau Sinterklas ya? Tuhan Yesus. Tapi kenapa yang dipajang di pinggir jalan, di mall kok Sinterklas? Di tempat ini kita gak kenal Sinterklas, yang kita kenal Yesus, amin? Kenapa? Karena orang nanti kalau dibilang Sinterklas, tiap Natal ingatnya minta kado. Saya mau tanya, kalau saudara ada keluarga yang lahir, bayinya lahir, saudara minta kado sama bayi itu atau saudara yang bawa kado buat bayi itu? Saya mau tanya. Kita yang bawa kado. Berarti kalau Yesus lahir, bukan kita malak dia kado, tapi kita bawakan dia kado. Nah sekarang kado apa yang terbaik buat Yesus? Ya hidup saudara dan saya.
menjadi persembahan yang hidup buat Yesus. Nah sekarang saudara, pada perjanjian baru, Yesus datang, dia membuat hukum kasih, dia menebus umat manusia, dosa ditebusnya, sehingga orang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Nah lalu dia setelah 40 hari setelah kebangkitannya, dia naik ke sorga. Dan diutuslah penolong pribadi Allah yang ketiga, namanya siapa? Roh Kudus. Nah Roh Kudus inilah yang menyertai kita sekarang zaman akhir zaman namanya. Zaman kasih karunia. Makanya saudara jangan heran, hari ini ada orang berdosa kok gak mati seperti perjanjian lama. Karena kita ada di zaman kasih karunia yang dimana Tuhan menunggu setiap kita untuk bertobat setiap hari. Saya punya pengalaman, saya ada nolong orang bukan orang Kristen. Dia jualan makanan, saya bantu supaya penghasilannya nambah. Dengan cara saya bantu untuk catering untuk makan orang-orang di gereja. Lalu saya ditipu sekali, saya tahu ini nipu saya orang ini, saya telepon. Kenapa Anda tipu saya? Oh saya begini, sudah jangan banyak alasan. Anda tipu saya tahu Anda tipu saya. Padahal saya tulus nolong Anda. Dan Anda tahu apa yang terjadi, ini kisah nyata ada saksinya. Itu hari Minggu kami ditipu, hari Senin stroke, hari Selasa mati saudara. Karena berani melakukan dosa. Nah pertanyaan, kenapa ya orang Kristen yang nipu-nipu kok gak mati-mati ya saudara? Karena ini namanya zaman kasih karunia, saudara berdosa ditunggu sama Tuhan biar bertobat. Tapi setiap Anda dan saya punya waktu. Kita gak pernah tahu, oh tenang saya masih muda, oke. Saya lihat di Instagram, usia-usia muda sudah rest in peace. Maka pakailah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Nah berarti saat ini kita ada di akhir zaman yang dimana Roh Kudus menyertai kita. Lanjut. Nah sekarang kenapa saya mau bahas tentang ekologi? Karena kita melihat hari ini banyak bencana. Apa yang salah? Kita mau belajar dari sudut pandang teologi. Ini penting saudara. Nah Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, manusia diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengelola bumi ini. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas binatang melata, atas segala tumbuhan dan tanaman. Manusia diberi kuasa. Namanya dominion, kekuasaan. Nah Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya, artinya bumi ini, itu sangat sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Pada Kejadian 2, Adam mengusahakan Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan percayakan Taman Eden itu untuk diusahakan, untuk dipelihara oleh Adam. Tapi sayang 1000 sayang, Adam jatuh dalam dosa. Dia diusir dari Taman Eden. Dia harus mengembara, dia harus nomaden, hidup pindah-pindah, mengalami susah. Kalau mau makan harus nabur dulu, baru bisa menuai. Dalam Kejadian 3 sampai 6, manusia berdosa dan perhatikan, manusia merusak alam. Sehingga Tuhan murka dan Tuhan bilang, ia menyesal menciptakan manusia sehingga dijadikan di Kejadian 7, apa namanya? Air bah. Tapi saudara ingat, ada satu orang yang di situ Tuhan melihat dia saleh, dia setia, maka dari itu dia berubah pikiran dan dia mau melanjutkan manusia itu. Dan siapa orang itu yang akhirnya dia membuat bahtera yang besar, siapa namanya? Nuh. Nuh karena dia setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyelamatkan Nuh, gak cuma Nuh, siapa yang diselamatkan? Istri, 3 anak dan 3. Siapa nama anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Istrinya siapa? Mantunya siapa? Gak ditulis ya. Kalau istri Nuh berarti siapa? Bu Nuh, nah enak ya Bu Nuh ya. Bu Sam, Bu Ham ya, Bu Fet gitu ya. Nah saudara, dari 8 orang inilah lahir bangsa-bangsa. Sem itu Asia, Ham itu Afrika, Yafet itu Eropa Barat dan Amerika. Nah saudara, lihat saudara, ternyata kebiasaan merusak alam itu sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Satu lagi sifat yang diturunkan oleh Adam, yang saya percaya kita punya sifat itu. Gak mau disalahno. Ketika Adam makan buah pengetahuan baik yang jahat, Tuhan berkata, Adam, Hawa, kamu di mana?
Tanyanya apa, jawabnya apa? Oh kami telanjang Tuhan, kami bersembunyi, kami begini. Terus Adam bilang apa? Yo gara-gara ini loh Tuhan, wanita yang kau berikan kepadaku. Lihat saudara, sifat itu yang menurun sampai hari ini, gak mau salah orang. Kok ditegur, jawabnya bisa 5 bab saudara. Betul apa betul saya tanya? Berarti positiflah Anda dan saya keturunan Adam, haleluya. Karena kau ditegur selalu bantah, Adam juga sama, tenang aja. Nah dari 8 itu, mulai besarlah bangsa sampai hari ini ada berapa total seluruh populasi di dunia? 8 miliar. Nah sekarang lanjut. Apa relevansi dengan hari ini? Tolong ditampilkan. Yang pertama, tanpa sadar manusia telah merusak sumber daya alam untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan seharusnya alam dan ekosistem itu dijaga dan dirawat. Yang kedua, global warming, pemanasan global. Naiknya permukaan laut, cairnya es di kutub utara dan selatan. Contoh, ada satu negara namanya Tuvalu yang diperkirakan 10 tahun lagi tenggelam. Jakarta, naiknya permukaan laut yang dimana mulai disiapkan giant sea wall. Lalu, perubahan suhu drastis yang asli kerang alam alias wong Malang pasti ngerasakan bahwa Malang tambah panas. Betul apa betul? Sepanjang sejarah gak pernah pasang AC, sekarang pasang AC. Betul apa betul? Masihkah kita tidak aware dengan alam yang kita diberikan oleh Tuhan? Saya ingat ketika saya 2002, itu bisa hujan es batu di Malang. Pernah ngalami hujan es batu saudara? Pasti yang asli Malang pernah. Saudara ke Batu, zaman dulu, jangan sekarang ya. Kalau sekarang sudah macet panas. Zaman dulu kalau ke Batu, kita ngomong bisa kayak orang Korea. Annyeonghaseyo, keluar asapnya, betul? Yang asli wong Batu pasti paham. Nah, asli orang Malang lek ngomong pasti ditambahi M. B ditambahi M. Neng endi? Neng Batu. Blitar, Blitar. Bali, Bali. Nah, itu asli pasti Malang di darahnya Malang asli saudara. Kerang alam. Coba, padahal kita ada di atas gunung, bisa panas. Betul tidak saya tanya? Ya itulah yang namanya pemanasan global. Global warming. Lanjut. 3. Penggunaan benda sulit diurai yang terlalu banyak. Plastik, mungkin sekarang sudah mulai muncul recycle plastik. Lalu apa lagi? Karena pasca COVID, pakai masker. Limbah masker. Terus muncul, kalau saudara ikuti berita, hujan mikroplastik, betul? Ya, yang itu enggak bagus buat kulit manusia. Lihatlah. Tuhan berikan alam buat kita, tapi sayang sekali kita tidak bisa menjaganya. Problem penguraian sampah. Kami sering pelayanan ke TPA di dekat sini, apa namanya Bapak Ibu? Supit Urang. Numpuk banyak sampah-sampah di situ. Saya bersyukur mulai muncul banyak orang yang mulai aktif untuk bagaimana mengurai, recycle. Lalu yang keempat, nah ini perhatikan, buang sampah sembarangan. Loh saya jauh-jauh deh, ini di ibadah yang lain ya, bukan ibadah ini ya. Habis minum ditinggal gelasnya di kursi. Tong sampah kan ada di depan. Saya percaya harusnya orang Kristen buang sampah pada tempatnya, yang percaya katakan amin. Tisu nggak ditinggal di kursi, harusnya dibuang di sampah. Saya sebagai seorang wakil gembala, saya punya peran untuk mendidik dan mengajar jemaat Tuhan supaya punya nilai-nilai Kristus. Saya kemarin di jalan, saya sedih, saya lihat depan mobil saya ngeluarin tisu, gitu. Dan itulah penyebab banjir, saudara. Dilempar di jalan sembarangan. Yang kelima, limbah dan polusi yang merusak alam. Sungai tercemar. Saudara nggak bangga kah? Kalau saudara ke luar negeri misalnya, seneng di pinggir sungai, sungainya bersih, polos, bisa naik kapal. Tapi kalau kita gimana saudara? Ada yang mengambang warna kuning itu saudara ya. Jackpot wah. Apalagi itu terbang gitu saudara. Lanjut. Pertanyaan, apakah salah mengolah SDA atau sumber daya alam? Jawabannya tidak. Tuhan mempercayakan kita untuk mengolah.
Tuhan mempercayakan kita untuk menguasai. Tetapi yang menjadi sumber utama bukan pengolahannya, tapi perusakan yang terjadi tanpa pertanggungjawaban. Saya tulis di situ, Anda dan saya, manusia adalah ciptaan yang lucu. Nebang pohon, babat pohon buat jadi kertas, terus kertasnya itu dituliskan, selamatkan pohon. Ironi. Jadi kita babat pohon, kita jadikan kertas, terus kita tulis, save our planet, save our trees. Padahal itu pohon. Tapi bersyukur saya ikuti perkembangan, ada pohon-pohon yang memang khusus untuk jadi mebel, khusus untuk jadi kertas, furniture. Saya percaya harusnya dengan perkembangan zaman, manusia bisa mengelola dengan baik. Lanjut. Nah sekarang kembali kepada teologinya. Bagaimana setiap orang percaya dapat bertindak dan bertanggung jawab dengan alam yang Tuhan sudah ciptakan. 1, Kejadian 2 ayat 15, sebagai pengelola dan pengusaha. Saya tahu mungkin ada saudara yang bergerak di bidang sumber daya alam. Ayo dikelola yang baik. Pikirkan pengembalian ekosistemnya. Pikirkan limbahnya. Saya mengenal ada seorang jemaat di sini yang mengerjakan bagian, ada di Turen pabriknya, mengerjakan limbah. Jadi bisa jadi kardus, jadi apa, itu bagus. Mengembalikan kembali ekosistem. Terus yang kedua, Amsal 3, 19-22, hai anak-anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Kalau mau lakukan segala sesuatu, minta kebijaksanaan Tuhan. Apakah ini betul, salah? Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, perhatikan, Alkitab saudara dan saya adalah tulisan-tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus, yang dimana dicatat puluhan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, dan sudah ditulis. Kita lihat, Yesaya 24 ayat 4-5. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Coba lihat yang saya kasih warna merah. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Lihat saudara, ingat, bumi terus berjalan, ini sudah 2026 bulan depan. Dan kita bisa melihat apa yang dilakukan puluhan tahun lalu, hari ini dampaknya. Lanjut, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Anda dan saya manusia diciptakan untuk kemuliaannya. Dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lanjut, kita kembali kepada ekologi. Apa yang kita bisa lakukan? Pertanggungjawaban kita dengan alam yang pertama, memahami peran sebagai pengelola dan pengusaha akan alam ini. Alkitab mencatat, manusia diberikan mandat untuk berkuasa atas bumi ini. Maka belajar mengelola dan mengusahakan. Yang kedua, mengubah gaya hidup pribadi. Satu perubahan besar dampaknya satu, mengurangi konsumsi atau pemborosan yang tidak perlu yang menyebabkan limbah. Hari ini sudah mulai banyak kita diajar mungkin oleh influencer atau mungkin oleh mereka yang ahli pada bidang ini. Lalu yang kedua, gunakan prinsip reuse, reduce, recycle. Saya juga terapkan ini, kalau saudara ketemu saya pasti baju saya ini terus nunggu sampai bolongnya saudara. Reuse, reduce, recycle. Lalu hemat energi listrik dan air. Kalau saudara di rumah listrik nggak dipakai, tolong dimatikan. Walaupun saya percaya saudara bisa bayar listriknya. Tolong dimatikan saklarnya, dicabut dari colokan USB adaptornya. Air juga dijaga sendiri, air di rumah. Jangan karena yang bayar kan orang tuaku, aku nggak peduli. Halo. Yang Anda lakukan 1% berdampaknya besar buat yang lain. Memilih transportasi yang ramah lingkungan. Kalau sampai kenal potnya, asapnya tebal sekali. Patut untuk juga bisa menjadi pertimbangan. Karena itu menyebabkan polusi, menyebabkan ya itu tadi, jadi panas.
Baru kali ini loh saudara kita ke Malang, orang ke Malang keringetan saudara. Seingat saya dulu di Malang di Batu, gak keringetan kecuali kalau saudara olahraga ya atau makan pedas saudara ya. Terus yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, edukasi dan advokasi. Yang kelima, menghindari perusakan alam. Yang keenam, menanam pohon dan menjaga ruang hijau. Saudara, ada lahan bisa dibangun di situ pohon. Indonesia adalah negara yang disebut salah satu paru-paru dunia. Yang ketujuh, menghormati karya alam ciptaan Tuhan. Mohon maaf, mungkin khotbah ini enggak asing buat saudara karena mungkin enggak pernah dikhotbahkan, tapi ini ada satu penting yang namanya teologi ekologi, yang dimana memang mata pembahasan ini membahas khusus tentang bagaimana pengelolaan alam, tapi saya perlu khotbahkan kepada jemaat karena kita sudah melihat dampaknya. Gak usah jauh-jauh kita keluar kalau banjir deras, saudara gak bisa belok kiri, betul gak saya tanya? Gak bisa belok kiri loh, saudara harus belok kanan. Kecuali saudara nekat, kecuali kalau yang mobil listrik ya bisa. Mobil knalpot gak bisa saudara ya. Nah lanjut. Nah masalah utama selama musim hujan pada penghujung tahun 2025 ini, makanya saudara kita belajar ya. Kita itu dikasih Tuhan pemikiran, otak, bukan untuk mengeluh, tapi untuk cari solusi. Kita kan sering, Tuhan kenapa sih kok banjir? Kenapa sih Tuhan kok dikasih banjir? Padahal salahnya manusia itu sendiri. Saya catat di situ apa? Buang sampah sembarangan. Kalau saudara mau cek ya, hilir ya, kan hulu ke hilir. Itu bisa ada keranjang bayi di situ. Bisa ada apa? Tempat tidur kasur di situ. Gak heran, gak ada pembuangan air, numpuk semua. Buang sampah sembarangan, di got, selokan, sungai, kali. Enggak apa-apa, buang aja botolnya. Terus nanti ketika banjir, kita nyalakan Tuhan. Enggak bisa. Saya melihat di sini ada sekitar 600 orang. Satu orang saja bisa membuang sampah pada tempatnya. Puji Tuhan, setidaknya kita membantu untuk Malang terhindar dari banjir. Yang percaya katakan amin. Saya sangat percaya. Setitik saja bisa merubah. Terus yang kedua, kurangnya atau tidak adanya saluran pembuangan air yang diperlukan, got ditambal semua. Saya tahu di Galunggung, itu kalau hujan jangan belok, kalau saudara dari arah MCP ya, saudara mau ke arah Tidar, kan udah perempatan ya, kalau kiri ke Tidar, ke kanan ke kota lurus, jangan lurus deh, pasti banjir saudara. Betul apa betul saya tanya? Nah, iya. Saya tuh sampai heran, kita ini orang Malang kok sampai banjir tuh ya apa tuh? Kita ini ada di dataran tinggi loh saudara. Ya kita dukung pemerintah kita support untuk mencari solusi dan pihak-pihak ahli. Tapi saya sampaikan ini, karena ini bidang teologi, untuk apa? Kita ingat bahwa Tuhan sudah menciptakan alam untuk saudara dan saya. Lalu yang ketiga, tidak adanya tempat resapan air. Perumahan baru, ruko baru. Sampai kota Malang disebut kota ruko saudara. Penting gak resapan air saya tanya? Sangat penting. Tapi hari ini saya tulis di situ banyak pohon besi, banyak pohon beton. Artinya apa saudara? Gedung, gedung, gedung. Dari tiga hal ini, pantaskah kita menyalahkan Tuhan? Coba kita, sore hari ini kita sama-sama berpikir, cuma Tuhan. Kita yang buat masalah, tapi kita nyalakan Tuhan. Tapi saya percaya khotbah hari ini akan memberikan pembaharuan pikiran kita untuk kita aware dengan kota Malang, karena saudara dan saya kita tinggal di kota Malang. Yang aware katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Lanjut. Nah sekarang pertanyaan terakhir saudara. Apakah bencana alam adalah murka Allah? Sering ya kita standar ganda ya. Oh itu dosa soalnya bencana. Tapi kalau yang gak dosa, oh ya ini kan ujian. Nah. Double standard. Saya jawab dengan 3 jawaban. Yang pertama, bisa iya. Dalam konteks perjanjian lama, air bah memang adalah hukuman bagi manusia. Yang kedua, tulah Mesir, hukuman bagi bangsa Mesir. Yang ketiga, Korah. Saudara pernah dengar cerita tentang Korah? Bukan Korah-Korah ya, itu cuci-cuci saudara. Tahu Korah? Yang melawan Musa dan sekelompok itu dilenyapkan, dimasukkan ke bumi saudara. Ditelan bumi, itu ada di Alkitab. Lalu siapa lagi saudara? Sodom dan Gomora. Karena di situ ada seks bebas di situ. Ada hubungan sesama jenis di situ. Saya hari ini mohon maaf sekali.
Saya lihat, saya perlu menyampaikan kebenaran ini. Coba saya tes dulu. Yang bapak-bapak atau laki-laki, coba katakan laki. Coba, 1, 2, 3. Laki. Nah. Coba 1, 2, 3. Laki. Masalahnya hari ini ada yang laki. Gitu saudara. Kalau saya bilang tulang lunak prestoan saudara. Laki disenggol gini, gitu. Kalau perempuan, coba perempuan, 1, 2, 3. Iya, jangan kebalik ya, perempuan, laki. Ya. Suatu kali saya pagi hari saudara, ini saya harus sampaikan ya karena ini kebenaran. Seingat saya, laki-laki kalau lari itu gini loh, 1, 2, 3 gitu ya. Saya habis ngantar anak saya sekolah, mohon maaf sekali, ada seorang laki-laki, wes pakai celananya, mungkin setengah ya, segini loh saudara. Terus tangannya gini saudara, terus larinya gini. Setahu saya dari kecil kalau laki larinya gini, 1, 2, 3. Nah itu saudara. 1, 2, 3, laki. Iya. Saya kalau ke sekolah, kalau saya ketemu, mohon maaf sekali, karena saya pendidik saudara, saya kalau ketemu laki-laki yang gitu, saya langsung, sini nyo. Kalau laki itu, laki, saya bilang gitu. Loh iya, Tuh ciptakan laki itu kuat, bukannya gitu, enggak saudara. Saya coba pelajari kenapa ya? Karena tontonan saudara. Kok dulu singkat saya waktu saya kecil, Wong Fei Hung. Teng, jat, gitu. Kalau sekarang enggak. Kenapa hatiku cenut tiap ada kamu, gitu. Yesus. 1, 2, 3. Laki. Oh, iya. Ya. Nah, itu di Sodom dan Gomora, ya. Lanjut. Niniwe pernah hampir mengalami, tapi karena Yunus datang ke sana, Tuhan memberi pengampunan kepada Niniwe. Di Perjanjian Baru ada juga. Ketika Yesus disalib, gempa bumi terjadi. Tirai bait suci terbelah menjadi 2. Kalau konteks akhir zaman ada Pompei, kalau saudara pernah dengar. Ada sebuah kota, ada pulau namanya Pompei. Itu kayak Sodom dan Gomora. Bahkan ditemukan ada orang yang laki dengan laki itu jadi batu karena kena bara api itu saudara. Nah itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bisa tidak. Alam juga makhluk hidup. Ciptaan Tuhan yang memiliki natur alami, proses perbaikan dirinya sendiri. Jangan lupa alam itu juga makhluk hidup saudara. Mereka perlu memperbaiki diri mereka. Dalam konteks PB, ada angin sakal di Danau Galilea. Pelayanan Paulus dan para rasul yang mengalami, ada badai, ada topan, itu alamiah. Jadi bukan murka Tuhan. Kalau konteks akhir zaman kita tahu ada meletusnya Gunung Krakatau, lalu Danau Toba, itu alam, bukan murka Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bisa disebabkan juga oleh Anda dan saya manusia. Hutan digundul, gunung emas dikeruk, tanah serapan dibangun padat bangunan, daerah rawan longsor atau dekat dengan aliran air deras dibangun pemukiman. Saluran pembuangan air tidak tersedia, akhirnya banjir. Saya percaya sore hari ini saudara mendapatkan pembaharuan pemikiran. Tuhan pasti tolong setiap kita yang percaya, katakan amin. Suatu kali ada seorang yang dia mau tenggelam di tengah banjir. Selutut, sedada, atap rumah, dia harus naik ke atap rumah. Dia doa, Tuhan tolong saya, Yesus tolong saya. Lalu datang ada karet itu apa? Perahu karet. Ayo Pak naik Pak. Enggak, saya tunggu Tuhan tolong saya. Oke tinggal. Tambah tinggi, tangga tinggi lagi. Helikopter turun. Oh, helikopter gitu saudara. Terus dia pakai diturunkan talinya. Ya. Parakopter, talinya turun. Karena tahu helikopternya nyetel lagu, jadi ada lagu. Turun saudara. Enggak, saya nunggu Tuhan yang nolong saya. Akhirnya saudara, habis tenggelam, mati ketemu Tuhan di surga. Tuhan katanya engkau nolong saya. Mana pertolonganmu? Ngomong tok. Wah. Terus Tuhan jawab, nyonyo, menyonyo ya. Nyonyo.
Lah perahu karet itu apa? Lah helikopter itu apa? Bukankah seringkali Tuhan itu tolong kita yang nolak, kita yang gak sadar, saudara. Saya sangat yakin percaya, dia pasti tolong kita, yang percaya katakan amin. Yang terakhir, kesimpulan sebagai penutup. Sebagai orang yang percaya Yesus, hendaknya kita menjadi agen perubahan dimulai dari rumah kita sendiri dan lingkungan masing-masing. Saya tutup dengan kalimat ini. Mengasihi alam seperti Yesus mengasihi umatnya. Saya berdoa biar firman ini saya percaya pasti akan mengubah pikiran kita. Dan mari sama-sama kita jaga kota Malang, kita jaga Kabupaten Malang, Malang Raya untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau tutup dengan 3 kesaksian. Yang pertama, ada seorang jemaat Tuhan di tempat ini namanya Ibu Ain, 12 tahun saudara menunggu keturunan. Sudah punya anak yang pertama, tapi dia kepingin anak yang kedua. Ternyata ditemukan dia kena PCOS, tolong ditampilkan screenshotnya. Kalau saudara tahu PCOS, ini adalah kemustahilan untuk punya anak karena yang pasti membuat sel telurnya sulit, kecil-kecil. Ya. Tapi di tempat ini saudara, bagi Yesus dan orang percaya tidak ada yang mustahil. Saya kemarin banyak konselingin pasutri-pasutri yang 8 tahun, 5 tahun, 10 tahun gak punya anak, puji Tuhan udah pada jadi, brojol semua saudara. Nah, Ibu Ain dikatakan PCOS dan harus terapi hormon, harus insem, harus juga nanti ada operasi, biayanya besar. Mundur dari ini, gak bisa. Ya. Lalu di gereja ada, waktu itu kita adakan doa untuk keturunan. Dia gak bisa datang karena kerja. Lanjut. Klik. Nah, terus awal tahun ada altar call. Nah biasanya saya gak pernah maju, tapi hari itu saya maju. Orang ini maju. Lalu dia maju, saya tumpang tangan. Nah perhatikan, setelah ditumpang tangan, dia selalu mendoakan perutnya dan kandungannya. Dia berkata, aku pasti disembuhkan, rahimku pasti subur, dan aku bisa punya anak lagi, dan pasti jadi kesaksian kebesaran Tuhan. Nah saudara, selang berapa waktu kemudian, 1 November dia tes pack, hasilnya 2 garis biru. Dan saudara, dia datang ke USG tanggal 4 November, belum kelihatan apa-apa. Tanggal 17 November diperiksa, sudah ada janinnya dan detak jantungnya. Dan dia berkata apa? Tuhan Yesus baik. Setelah 12 tahun, tidak perlu program, tidak perlu operasi, tidak perlu bayi tabung. Dia yang memberikan keturunan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mungkin hari ini ada saudara yang punya kerabat yang mungkin sulit punya anak. Di tempat ini saya masih percaya Yesus pasti bisa memberikan keturunan. Kadang orang sudah gini, ya mungkin nasib, saya gak kenal nasib, kita gak kenal nasib. Yang kita kenal, Yesus pasti bisa melakukan pertolongannya buat Anda dan saya. Selanjutnya saudara, ada seorang ibu yang kena stroke. Sudah lama kakinya disfungsi, tapi hari itu dia kembali berjalan. Kita boleh lihat stroke kembali berjalan. Shalom dengan ibu siapa bu? Shalom dengan Bu Eli. Bu Eli ya? Eli. Bu Eli. Bu Eli, sebelumnya ibu ngalami apa? Stroke. Stroke. Pernahkah ibu sampai berjalan sejauh tadi? Belum pernah. Baru hari ini berdiri dari kursi dan ibu bisa berjalan sejauh itu. Betul ya? Siapa yang membuat ibu bisa? Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sudah lama tidak berdiri, sudah lama tidak berjalan, tapi hari itu ibu itu kembali berdiri dan berjalan. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan. Perlahan-perlahan namun pasti. Kalau kakinya nggak kuat, saya pegang tangan pun pasti jatuh. Tapi Tuhan kembali kuatkan kakinya, bisa kembali berjalan. Terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Bisa aku menyembahmu,
kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku Pelan-pelan tapi pasti. disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sudah bisa lihat mulai bergerak, Di saat bolak-balik, ku bolak-balik. menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hati. Shalom dengan boleh kasih tahu tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya boleh undang worship leader pemain musik kembali. Saya tutup dengan video terakhir. Ini tadi sore baru saja jam 3 ada seorang ibu yang datang dengan kondisi kaki yang disfungsi, sudah lama tidak berjalan, tapi puji Tuhan tadi sore bisa berdiri sendiri dan berjalan. Tolong ditampilkan video yang selanjutnya. Siapa yang membuat ibu bisa? Tuhan. Kasih tepuk tangan. Yang sukar bila roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada Pelan-pelan yang saya lepas tangan saya. mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara. Boleh kasih tahu tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan masuk ke perjamuan yang kudus. Mari saudara boleh buka terlebih dahulu roti saudara dan anggur saudara. Kalau saudara belum dapat, boleh angkat tangan, nanti pengerja akan bantu. Ada yang belum dapat? Boleh bantu saya angkat tangan. Ada di sebelah sana, tolong pengerja. Ada yang belum dapat? Di sebelah sana. Kalau saudara sudah buka terlebih dahulu pada roti baru anggur ya. Silakan yang belum, tolong pengerja. Di sebelah sana sudah dapat? Yang belum boleh bantu saya angkat tangan? Udah ya. Di sebelah sana, Pak. Bu, ayo Bu, agak cepat Bu, Pak. Di sebelah sana. Ya. Ada lagi yang belum di atas? Ada? Ya. Ya, baik. Kalau sudah, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita boleh angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Dan jemaat Yesus yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Oleh darahnya yang mahal, dosa saudara dan saya ditebus, dan oleh bilur-bilurnya yang sakit telah disembuhkan. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Yesus yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang kita telah angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang penuh dengan pengucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh letakkan cawan, kita ambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Dia menyediakan hidup yang terbaik buat Anda dan saya. Alam yang terbaik Tuhan berikan. Ciptaannya yang indah Tuhan ciptakan untuk kemuliaannya. Mari kita mengucap syukur. Yang sudah dikandung bahasa roh boleh berbahasa roh. Syadala batakara mayara basyadala batakara mayara basyadala syadala batakara mala basyadala batakara mayara. Yang boleh berbahasa roh mulai berkata haleluya, mulai berkata puji Tuhan. Syadala batakara mayara syadala mala syadala batakara masyadala batakara mayara basyadala. Syakara bahari arabaya syikiri arabahadi syiri arabala haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan boleh kembali duduk. Setiap minggu pertama selain perjamuan kudus ada doa pengurapan buat pelayan-pelayan Tuhan. Tapi saya tambahkan untuk malam hari ini saya tidak adakan altar call, tapi siapa saudara yang datang malam ini dengan kaki yang sakit. Kalau saudara datang dengan kaki yang sakit, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Saya berdoa dari mimbar ini, sebentar saya doakan pengurapan, saudara sudah mengalami sembuh dan saya sangat percaya Tuhan sudah sembuhkan Anda. Kepada pelayan-pelayan Tuhan yang akan diurapi boleh maju ke depan. Setelah saya doakan boleh langsung kembali ke posisi semula. Silakan dengan cepat boleh maju ke depan. Kita boleh nyanyikan lagu tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turun bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Musik boleh malu dengan lembut. Saya mau tanya tadi, siapa yang saudara datang dengan kaki yang sakit, tapi saudara tetap mau datang ke gereja, dan saudara coba mulai gerakan kaki saudara. Saya percaya sudah mengalami sembuh. Dan kalau itu orang yang saudara, boleh bantu saya angkat tangan, boleh saksi singkat saja. Yang saudara datang dengan kaki yang sakit, kalau saudara jalan nggak nyaman itu telapak kakinya. Tapi coba kalau saudara yang datang dengan telapak kakinya sakit, coba saudara mulai coba, boleh berdiri di tempat saudara, coba mulai dihentakkan coba. Iman itu bicara dilakukan, iman bicara perbuatan. Saya percaya ada saudara.
Jangan nunggu selesai ibadah, tapi sekarang ini dia mau bekerja buat saudara. Coba mulai digerakkan kakinya, coba mulai dirasakan. Kalau itu orangnya saudara boleh langsung angkat tangan. Saya rindu saudara boleh bersaksi singkat saja, baik yang di atas maupun yang di bawah. Ada saudara? Saya percaya ada ya, jangan takut untuk bersaksi. Ya nanti selesai ibadah ketemu saya ya. Ada yang baru setahun baru saksi saudara, jadi dia datang duduk di belakang sana, nggak bisa pakai sepatu, harus pakai sandal. Ada? Ya, boleh ya, boleh saksi. Baik, haleluya. Dengan siapa? Dari pelayan ya, siapa? Namanya siapa sih? Terima kasih, saya Bu Agustin. Tadi saya datang memang beberapa hari ini tumit saya itu sakit, tumit yang kanan. Terus sampai dengan Mr. Riel bilang kalau yang sakit kakinya tolong ditaruh di bagian yang sakit. Saya taruh di bagian yang sakit. Saya percaya Tuhan menyembuhkan dan sekarang saya coba-coba tadi kok ternyata memang nggak sakit. Nggak sakit, padahal sebelumnya sakit ya? Sakit. Coba Cik Agustin boleh keluar dari kursi, coba sambil jalan yang dirasakan. Sebelumnya sakit ya? Yang dirasakan gimana? Sudah nggak sakit? Siapa yang menyembuhkan? Tolong mikrofonnya dipegang. Siapa aja yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sehat selalu ya Cik Agustin, haleluya. Saya percaya juga ada yang lain, saudara juga sudah ngalami, iman saudara bangkit. Nah saya percaya di tempat ini mujizat terus dan masih terjadi sampai hari ini. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya akan tutup dalam doa firman, aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, Amin. yang lemah sudah dikuatkan, Amin. yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan di tempat ini sampai detik ini mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.